Jangan jadikan mereka sebagai pemimpin, teman setia, penolong dan lain sebagainya. Illalladzina tabu, kecuali mereka bertaubat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, hari ini hari yang ke-18 bulan Ramadan 1442 Hijriah. Berarti umur Ramadan tinggal 11 atau 12 hari lagi. Artinya perlu untuk kemudian kita meningkatkan di 10 hari yang terakhir. Meningkatkan dari sisi kualitas ibadah kita, termasuk juga kuantitasnya. Dua sisi. Pagi ini kita lanjutkan kajian kita surat Al-Baqarah surat An-Nisa ayat 144. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Illa alladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Di ayat yang ke-144 mufassirin mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu billahi wattaba'u rasulahu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan yang mengikuti rasulnya. Berarti an-nida di sini, seruan di sini, an-nidaul imani, seruan keimanan, seruan ditujukan kepada orang yang beriman ini. Yang dimaksudkan adalah amanu billah. Amanu billah. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, mengimani Allah sebagai Ar-Rabb yang mengatur segalanya, Allah sebagai Al-Ma'bud bihaq, satu-satunya yang berhak diibadai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengimani bahwa Allah itu sebagai musyarri' yang memberikan syariat, di mana syariat Allah itu untuk limaslahati al-ummah, untuk kemaslahatan umat, begitu kan? Dan juga untuk tahqiqul taklilul mafasid. Jadi syariat Allah itu untuk semuanya demi kemaslahatan umat. Dan yang kedua, meminimalisir terjadinya
kerusakan. Syariat Allah begitu. Coba jenengan cermati korupsi nggih di negara kita itu luar biasa, gitu. Ya, korupsinya luar biasa. Artinya sampai bantuan untuk orang yang tidak mampu saja dikorupsi gitu. Apalagi kalau kemudian untuk perbaikan jalan dan sejenisnya, gitu. Jadi potensi itu ada. Nah, tapi coba kemudian kalau seandainya hukumannya diperberat, mereka para koruptor itu karena membuat kerusakan dalam artian dengan sebab korupsi akhirnya bangunan kualitasnya rendah dan itu membahayakan orang lain, kan ngeten. Jalan kalau dikorupsi bantuannya pengerjaannya otomatis mengurangi kualitas, kan ngeten. Artinya bahayanya banyak, dampaknya banyak. Kalau kemudian mengacu umpamanya firman Allah Subhanahu wa taala, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ayyuqattalu. Umpamanya hukuman mati para koruptor. Dan itu disaksikan. Saya yakin akan meminimalisir orang itu enggan untuk melakukan tindak korupsi. Jadi seruan Allah Subhanahu wa taala ini, an-nidaul imani, maknanya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah sebagai Ar-Rabb yang mengatur segalanya, termasuk bab rizki, kesembuhan dan lainnya. Allah lah zat yang satu-satunya yang berhak diibadahi, dan mengimani Allah lah yang mensyariatkan, yang berhak untuk membuat syariat. Dan syariat Allah itu dalam rangka limaslahatil ummah, untuk kemaslahatan umat. Dan yang kedua untuk meminimalisir terjadinya kerusakan, gitu. Nah, seruan ini kemudian penjelasan ayat berikutnya, wattaba'ur rasul. Jadi orang mukmin yang diseru adalah mereka yang ittaba'u ar-rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala sisi, baik dalam hal urusan al-usariyah, urusan keluarga, gitu. Itu kembali kepada konsep Rasulullah SAW. Kemudian dalam urusan pendidikan, tarbiyah wa ta'lim, okay. Karena Rasulullah SAW itu berhasil dari segala sisi. Sebagai kepala rumah tangga berhasil, sebagai pendidik juga berhasil. Lahir generasi sahabat yang berjuang karena Allah, gitu, yang mereka tidak takut dalam kematian. Luar biasa kontribusi para sahabat. Ini kan berarti konsep pendidikan Rasulullah berhasil, karena merubah tatanan masyarakat jahiliyah di Mekah, gitu, yang waktu itu tatanan jahiliyahnya adalah yang kuat, yang berkuasa. Kemudian kehidupan moral yang sudah rusak, meskipun kerusakannya lebih rendah dibandingkan kerusakan di wilayah lain seperti Persia dan sejenisnya. Tapi kemudian Rasulullah dalam waktu yang 23 tahun saja mampu merubah tatanan itu menjadi sebuah peradaban yang istimewa, gitu. Konsep saling menanggung, takaful al-ijtimai, konsep saling membantu, itu terwujud ketika Abdurrahman bin Auf sebagai seorang pengusaha, kemudian Utsman bin Affan untuk mencukupi kebutuhan air, bukan justru kesempatan memperoleh untung secara duniawi, tetapi yang dicari adalah
dunia. Karena itu membebaskan sumber mata air yang waktu itu menjadi milik Yahudi. Kemudian dibeli separuhnya oleh Utsman, kemudian dibeli lagi, dan semuanya dipersembahkan untuk umat. Berarti konsep pendidikan di masa Rasulullah berhasil. Sekarang itu memang sudah perlu kita semuanya melakukan evaluasi terhadap konsep pendidikan yang saat ini terjadi. Ya contoh ya, ada gurunya sedang bersih-bersih, ngapus gitu kan ya, itu muridnya tenang aja gitu. Coba kalau di zaman dulu tidak ada guru itu menghapus, tahu guru mau menghapus sudah diambil alih oleh siswa, halaman bersih. Kalau sekarang kebersihan ditanggung oleh petugas kebersihan. Kalau dulu siswa ikut terlibat menjaga kebersihan, ada, Masya Allah. Inilah Bapak sekalian. Terus unggah-ungguh, apa unggah-ungguh itu? Ya sopan santun. Masya Allah kalau dulu. Sekarang Masya Allah biasa saja. Bahasa anak dengan orang tua, atau anak-anak yang masih muda terhadap yang mereka yang sepuh, itu sekarang hilang. Karena itu perlu mencermati konsep ini. Karena itu seruan Allah ini an-nidaul imani, amanu billah wattaba'ur rasul, termasuk dari sisi kasbul ma'isyah, dalam hal mencari nafkah gitu. Ini seruannya. Nah, orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul di ayat yang 144 ini diingatkan. Nah, apa yang diingatkan oleh Allah berdasarkan penjelasan dari mufassir ini? La tattakhidul kafirina billahi, ini apa? Asfiya tuwaluhum min dunil mu'minin. Jadi kepada mereka ini dilarang oleh Allah untuk la tattakhidhu al kafirina asfiya. Pilihan asfiya ini bisa menjadi qiyadatul ummah, ya. Jangan jadikan yang orang-orang yang ingkar kepada Allah menjadi pemimpin umat, begitu kan? Tidak boleh juga menjadi asfiya ini teman dekat, as-sadiq, ya. Tidak boleh juga menjadi tempat curhat, ya. Tidak boleh. Min dunil mu'min menafikan orang-orang mukmin, min dunil mu'minin. Yeah. Nah, jadi yang terjadi sekarang begitu. Informasi semua diterima dari ini, seakan-akan yang terbenar. Padahal semuanya ini mencakup. Jadi jangan jadikan orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, orang-orang yang memusuhi umat yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai qiyadatul ummah, sebagai teman setia, sebagai penolong an-nasir. Tidak boleh tanpa melibatkan orang-orang mukmin. Kenapa kata Allah aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina? Nah, penjelasan dari ahli tafsir ini, aturiduna bi fi'likum hadza an taj'alu lillahi alaikum hujjatan bayyinatan dalatan ala istihqaqikum al-iqab. Kata Allah, apakah kalian akan menjadikan, apakah kalian ingin, ya, agar mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah ini menjadi
penguasa kalian, dan dengan sebab kita menjadikan mereka sebagai panutan, maka Allah akan memberikan al-iqab, hukuman kepada kaum mukminin, pada orang-orang yang beriman. Bapak Ibu sekalian, di ayat 144 kemudian dan seterusnya ini sampai di ayat 147 ini memberikan isyarat bahwa dalam shaf kaum muslimin, di dalam ini itu ada munafikin. Di tengah-tengah shaf, orang yang di tengah-tengah shaf kaum muslimin, as-shaf al-islami, ini yang harus kita hati-hati, mesti ada orang-orang yang munafik. Orang munafik ini orang-orang yang cari aman untuk kepentingan diri. Kemudian ada dhi'aful iman. Jadi dhi'aful iman ini mudah terpengaruh atau mudah dipengaruhi oleh siapa yang memenuhi kebutuhan finansial, kebutuhan lainnya. Ini dhi'aful iman, ini yang berbahaya. Ya, munafikin ini sudah membahayakan karena berada di ibaratnya duri dalam daging bagi kaum muslimin. Berikutnya ada yang al-mu'minin as-sadiqin. Jadi di shaf dalam kaum muslimin itu memang ada yang betul-betul beriman, mengikuti Allah dan Rasulnya, tapi ada juga yang dhi'aful iman, ada juga yang munafikin, begitu. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala melarang untuk menjadikan orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, yang ingkar terhadap syariatnya, untuk dijadikan sebagai panutan, tidak dijadikan sebagai teman setia atau menjadi penolong. Kenapa? Kalau sampai kita menjadikan orang-orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasul, ingkar terhadap syariat Allah sebagai penolong atau qiyadatul ummah, maka berarti sikap kita itu mengundang hadirnya al-iqab minallah. Ini jadi mengundang hadirnya teguran Allah, siksaan Allah, ataupun azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau di ayat berikutnya, kalau kafir tidak boleh, munafikin pun juga tidak boleh. Kenapa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya. Munafik itu kan bahasa Al-Qur'an mudzabdzabin, gitu. Jadi plin-plan. Jadi tidak ke kanan dan tidak kiri. Yang penting dia aman. Mudzabdzabin. Nah, Allah menyatakan hukuman. Karena itu kita harus senantiasa berlindung kepada Allah dari sifat nifaq. Apa hukumannya? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di dasarnya neraka. Wal iyadzu billah. Walan tajida lahum nasira. Dan kamu orang mukmin, ayat ini ditujukan pada Rasulullah SAW, tidak akan mendapati untuk mereka penolong. Jadi orang munafik tidak akan mendapatkan penolong dari Allah, alias berada di dasarnya neraka. Illal ladzina tabu,
Nah, ayat ini memberikan informasi bahwa di antara orang-orang munafikin itu ada yang bertaubat. Gitu. Jadi jangan jadikan mereka sebagai pemimpin, teman setia, penolong dan lain sebagainya, illal ladzina tabu, kecuali mereka bertaubat. Gitu. Ini saya hapus. Bagaimana taubatnya? Jadi syaratnya taubat. Illal ladzina, jadi munafikin asli tidak boleh. Kemudian ada yang satu, tabu, bertaubat. Nah, taubat ini syaratnya kan ada untuk Allah, taubat dosa kepada Allah, maka di sini mempunyai 3 syarat. Al-iqla' anidzam, meninggalkan dari perbuatan nifaknya. Jadi syarat dia bertaubat harus meninggalkan sifat nifaknya. Yang kedua, an-nadmu, menyesal terhadap perbuatan dosanya. Jadi harus ada ditinggalkan, kemudian ada penyesalan. Karena kalau tidak menyesal, maka belum dikatakan bertaubat. Yang ketiga, al-azmu ala adamil audah, ala adamil audah, sudah bertekad untuk tidak mengulangi janji kepada Allah. Ini kalau berkenaan dengan hak Allah. Tapi kalau berkenaan dengan hak, ada hak manusia, maka 1, 2, 3 ditambah lagi yang keempat, ini untuk meminta untuk dimaafkan. Ya, harus ini meminta untuk dimaafkan, diikhlaskan, diridhokan. Ini kalau kaitannya dengan manusia. Nah, kalau dari munafikin ini kemudian bertaubat, ya, maka tidak cukup berhenti di situ. Wa aslahu, ya, harus melakukan perbaikan diri. Islah li nafsihi, memperbaiki dirinya. Kalau sebelum bertaubat itu suka membohongi orang lain, contoh nggih, contoh sederhana, orang hutang, gitu, hutang, tapi memang betul untuk kepentingan keluarga, ya. Tapi ini bermula dari dusta. Umpamanya nggih, contoh sederhana. Ada karyawan di mana kita punya usaha. Kemudian ada karyawan di situ menyampaikan dengan menyatakan umpamanya kepada kita sebagai pengusaha, Pak, saya mengundurkan diri dari pekerjaan. Kenapa? Karena tidak boleh kerja sama istri saya. Contoh, nggih. Saya kira-kira masa istrinya tidak boleh, suaminya tidak boleh kerja, kan aneh gitu. Dah, oh ya sudah, dikasih pesangon, berhenti. Namanya pesangon kan kalau sudah tidak kerja tiap hari, kebutuhan makan tidak boleh berhenti, otomatis pesangon akan habis juga. Akhirnya
pinjam temennya. Kalau kemudian satu RT selesai, semua dipinjemi semua, gitu. Kemudian pindah ke tempat lain, kira-kira apa kemudian ada yang mau ngasih? Jadi artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ini contoh sederhana. Jadi kalau perbuatan itu dusta, itu efeknya luar biasa. Karena itu orang-orang yang munafik yang bertaubat tadi, maka bukti taubatnya harus melakukan islah li nafsi wa aslahu, memperbaiki dirinya, termasuk juga li ahlihi, memperbaiki keluarganya. Begitu. Apa ini cukup? Mboten. Wa'tasamu billah, harus iktisam billah, berpegang teguh kepada Allah. Tali Allah di sini berpegang teguh dengan konsep Al-Quran, berpegang teguh kepada konsep sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari segala sisi. Ya. Apa cukup? Belum. Harus wa aslahu dinahum lillah, ikhlas lillah, karena Allah. Nah, ini beratnya, gitu. Jadi karena itu munafikin ini ancamannya berat, fiddarkil asfali minan nar. Tapi Allah akan menerima taubatnya kalau memang betul dia bertaubat dan kemudian membuktikan taubatnya dengan aslahu, memperbaiki dirinya dan keluarganya, kemudian komitmen berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dan melaksanakan itu semua karena Allah. Faulaika ma'al mu'minin, baru bisa dikatakan kembali dalam barisan al-mu'minin as-sadiqin, baru dinyatakan kembali dalam barisan orang-orang mukmin yang sesungguhnya. Nah, kalau demikian sudah berada dalam barisan mukminin, maka wasaufa yu'tillahul mu'minina ajran azima, Allah akan memberikan kepada orang-orang mukmin pahala yang besar. Nah, jadi prosesnya berat. Karena itu ancaman kepada munafikin, kata Allah, fiddarkil asfali minan nar walan tajidalahum nasira. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ayat berikutnya ya, di ayat 147, nah ini Allah memberikan informasi ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Jadi Allah Ta'ala itu tidak akan mengazab, tidak akan memberikan azab kepada orang-orang mukmin. Kapan? In syakartum, kalau orang mukmin itu bersyukur, ya. Wa amantum, kemudian harus amantum, harus beriman, ya. Syukur ini Bapak Ibu sekalian, karena itu sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Karena itu mari kita optimalkan 12 hari atau 11 hari yang tersisa. Kita maksimalkan ibadah kita. Kalau kemarin tilawah kita kurang banyak, maka di 10 hari terakhir menjadi ditingkatkan. Karena sesungguhnya orang yang berpuasa itu melakukan 2 jihad. Kalau penjelasan para ulama itu, generasi salafus saleh mengatakan di saat kita berpuasa itu kita melakukan 2 jihad. Jihadus shaim. Yang pertama adalah jihad dengan sebab
asyam fi naharihi, ini kan sungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh ketika di siang harinya supaya puasanya berkualitas, meninggalkan rafath. Nggih. Meskipun bahasa sindiran. Ini kan sering kalau kumpul-kumpul itu ngobrol ketemu itu biasanya bahasa sindiran. Gitu. Yang menjurus ke sana ini ditinggalkan, rafath. Ya. Termasuk qaul az-zur. Gitu. Unsur pembicaraan yang di situ ada unsur kebohongan, kedustaan, gitu. Kan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis qudsi, Allah menyatakan bahwa Allah tidak butuh kepada orang yang meninggalkan makan dan minum kalau dia malam yada qaulaz zur. Ya, berarti kalau malam ini kan berarti bermasalah puasanya, gitu. Puasa, sholat itu mampu mencegah keji dan mungkar. Sudah puasa, sudah sholat, kok masih? Nah, itu kan berarti masih ada hal celah yang harus kita perbaiki. Kita berusaha maksimal di sini. Meninggalkan rafath, qaulaz zur, kita upayakan, kita tinggalkan. Ini di siang hari supaya puasanya berkualitas di mata Allah Subhanahu wa taala. Mestinya operasi KPK sidang itu pada saat ini puasa. Anda berpuasa, Anda siap menjadi saksi, ya, bersiap untuk berkata jujur, ya. Ingat, kalau Anda tidak jujur tidak ada nilai dari puasa Anda. Wah, ini sip ini. Anda korupsi enggak? Puasa lo ya. Sudah Pak. Kan bersumpah gitu. Saksi itu kan diminta sumpah untuk menyatakan sesuai dengan yang dia gitu. Gitu. Berat tak? Yang kedua, dia di filailihi, di malam harinya kita jihad untuk apa? Qiyam. Yang kedua, tilawah. Gitu. Siangnya kerja, malam kita masih hadir untuk sholat tarawih. Gitu. Makanya dikatakan para ulama, orang yang berpuasa itu melakukan dua jihad. Karena dia menjaga agar siang harinya puasanya berkualitas, malam harinya agar seluruh malamnya itu bernilai ibadah di mata Allah. Mereka-mereka yang mampu melaksanakan inilah yang akan nanti mendapatkan Lailatul Qadar. Yang menjaga. Nah, terus bagaimana kalau pas 10 hari terakhir berhalangan? Nah, itu yang berat. Ibu-ibu nggih. Berat. Gimana caranya? Bikinkan kopi diletakkan di masjid untuk orang iktikaf. Udah. Atau gorengan diletakkan supaya yang iktikaf supaya tidak ngantuk dia minum kopi, tah, kalau panas kan cengar gitu nggih. Nah, supaya dapat pahalanya ngoten. Di samping memperbanyak zikir di malam itu meskipun dalam kondisi berhalangan, begitu ya. Tak apa-apa. Tapi menyiapkan mereka itu jauh lebih. Atau menyiapkan sahur. Wah, luar biasa. Ini jihad supaya kemudian keberkahan Lailatul Qadar didapatkan. Nah, ini bagian dari wujud dari syukur dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Kita syukur kepada Allah. Nah, kemudian wa amantum. Nah, kita iman terhadap al-wu'ud, janji-janji Allah. Mengimani janji Allah itu bahwa orang yang bertakwa Allah berikan solusi, orang yang bertakwa Allah akan berikan rezeki, itu harus kita imani. Termasuk amantum di sini al-ihsan, ihsanudzan billah, berprasangka baik kepada
Allah. Sudah. Ini Bapak sekalian. Ini luar biasa. Amantum ihsanudzan. Termasuk yang berikutnya al-yakin. Kita harus yakin bahwa Allah akan istijabatut dakwah. Allah akan mengijabahi doa kita. Cuman ada yang dikabulkan sesuai dengan permintaan, ada yang tidak sesuai permintaan tapi dipalingkan oleh Allah atau dialihkan. Mestinya ada teguran kemudian dihindarkan oleh Allah. Ya. Karena ketika Allah memenuhi permohonan kita, itu sesuai yang terbaik menurut pandangan Allah. Umpamanya Allahumma rzuqna innova, oh tidak dapat innova, tapi dapatnya ya super cherry, tidak apa-apa. Itu yang terbaik menurut Allah saat itu, gitu. Makanya ihsanudzan billah, dan kita harus yakin. Termasuk Bapak Ibu sekalian, yakin bahwa ibadah siam kita diterima meskipun ada terkadang muncul rasa khawatir, jangan-jangan siam kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ibu sekalian? Wa kana Allahu syakiran alima. Allah Maha berterima kasih. Karena itu kemudian Allah menambah rahmatnya, karunia-Nya kepada kita. Jadi Allah meminta kita bersyukur, setelah kita bersyukur Allah akan tambah nikmatnya, tambah sehat meskipun usianya itu. Pak Zitam dia kan 75 lebih sudah nggih. 80 atau 75? Oh, 70. Masih nderek kajian. Gitu. Sik traweh. Yang muda-muda malah ndak traweh itu kan gitu. Tapi itu semua kembali itu bagian dari syakiron alimah. Allah berterima kasih. Gitu kan? Berterima kasih. Jadi ketika kita bersyukur kepada Allah, Allah akan membalas syukur kita. Alimah, Allah mengetahui sesungguhnya kebenaran dan kesyukuran kita itu. Jadi Ibu sekalian, ayat 144 sampai 47 ini memberikan informasi yang pertama, bahwa di dalam tubuh kaum muslimin itu ada muslim yang shadiqin, ada yang diaful iman, ada yang munafikin. Karena itu kita harus berlindung kepada Allah dari sifat nifaq dan dijauhkan dari itu. Yang kedua, Allah memberikan informasi kepada kita untuk tidak menjadikan orang-orang munafik ataupun orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya dijadikan panutan, pimpinan, panutan, teman setia, ngoten nggih. Illal ladzina tabu. Kenapa? Karena orang munafik ancamannya fiddarkil asfali minan nar, kecuali yang bersangkutan bertaubat, dan syarat taubatnya harus memenuhi unsur yang telah disampaikan tadi. Kemudian bukti taubatnya dilakukan dengan memperbaiki diri, kemudian berkomitmen dengan kitabullah, berkomitmen dengan sunnah Rasulullah SAW, serta mengikhlaskan komitmennya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang sebelumnya munafik kemudian bertaubat ma'al mu'minin, dia akan bersama orang mukminin dan Allah akan memberikan balasan terbaik. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak akan memberikan azab kepada kita selama kita bersyukur. Kemudian yang kedua, kita beriman kepada Allah. Nah, ketika kita bersyukur dan beriman pada Allah, maka Allah akan membalas syukur kita dengan yang lebih baik. Ini barangkali kajian kita pagi ini. Ada yang perlu didiskusikan? Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pertanyaan saya yang pertama, ya itu kalau untuk kegiatan sosial bersama. Nggih. Pertama, yang kedua, karena kesetiaannya itu
Oh nggih. Nggih. Jadi pertama ayat itu melarang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ingkar, orang kafir itu untuk jadikan pemimpin. Bagaimana kalau kemudian dalam kegiatan sosial al-istimaiyah, kehidupan bermasyarakat, karena umpamanya satu RT gitu, itu ada 60 kakak, gitu kan? Dari 60 kakak 5-nya termasuk yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya. Kemudian berarti ada 55 yang Muslim, gitu. Maka RT-nya harus Muslim, gitu. Itu. Yang kedua, kalau umpamanya unsurnya di sini kerja bakti, berarti kan tidak mereka saja akan melibatkan orang-orang yang mukmin juga yang beriman, gitu. Berarti tidak termasuk dalam konteks itu. Tetapi kalau kemudian dia menyatakan saya lebih nyaman untuk bersama mereka daripada orang-orang Muslim lainnya. Jadi dalam aktivitas, pokoknya kalau sama dia saya lebih enak, tenang, nyaman. Tapi kalau dengan yang ini yang Muslim, saya enggak. Nah, ini yang berarti ada problem kita. Begitu. Itu yang kita enggak boleh gitu. Jadi tetap mukmin itu adalah lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau mereka sakit atau yang Muslim ini sakit, doakan. Kita mendoakan, wajib lah mendoakan. Kalau kemudian mereka yang non Muslim itu sakit, boleh kita doakan sembuh dan kemudian kita doakan untuk bisa bergabung dengan agama kita. Kan kita tidak tahu toh. Yeah. Mereka mendoakan kita, ya monggo silahkan. Tetapi kita mendoakan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dan kemudian dia bisa memeluk agama kita, itu boleh. Gitu kan? Karena ada hak jiran, hak tetangga, itu tetap begitu. Tetapi kalau memintakan ampunan kepada mereka yang mereka sudah meninggal, ya tidak boleh. Meninggal dalam kondisi tidak beriman, itu tidak boleh. Nggih. Ngaten, nggih. Monggo, Pak. Oh, namanya ya asun. Ya, yang jelas orang-orang yang tidak beriman itu di neraka jahanam, begitu kan? Khalidina fiha, cuman mereka yang paling bawah. Cuman kan ada beberapa tingkatan. Kalau surga itu ada 7 tingkatan, neraka pun juga ada 7 tingkatan. Tetapi mereka yang paling bawah pokoknya. Nggih, itu orang munafik. Nggih. Sikap nggih, Bapak Ibu sekalian.